Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, tidak lepas ingatan akan perjalanan Israel melalui Laut Merah menurut 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Pasca bangsa Israel memperingatkan Israel dalam rumah perbudakan di Mesir, hanya oleh kekuatan Allah dihantar keluar dari Mesir dari tangan penjajah melalui Laut Merah masuk ke dalam padang gurun, dan sesudah mengembara di padang gurun dihantar menuju tanah yang diberikan Allah. Itulah Paskah orang Israel. Katekumen turut dibebaskan daripada perbudakan setan dan dunia oleh Allah sendiri, dihantar melalui bejana permandian menuju padang gurun yang bebas dari kekuasaan Mesir. Dan turut dengan bangsa Allah di perjalanan sejarah dunia akan masuk ke tanah janji dalam bahagia di hari akhir. Jadi perjanjian Allah yang disebut dengan bangsa Israel itu perjanjian tanah, itu tanah di dunia. Tetapi baptis itu bukan hanya tanah di dunia, tanah surgawi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Selama kita masih di padang gurun, ya, sejarah umat gereja dunia ini, kita masih dikelilingi oleh bangsa-bangsa musuh yang jauh lebih kuat. Misalnya Edom, Moab, dan Madian, ya. Itu zaman bangsa-bangsa Israel, ya. Hanya selamat oleh pemimpin Allah. Jadi bangsa Israel itu selamat karena kepemimpinan Allah. Walaupun dia terus melacurkan diri, ya. Oleh permandian kita menerima pimpinan dari tugu awan yang menyatakan hadirat Allah pemimpin. Jadi Allah itu, ya, menyertai umatnya dengan tiang awan, dengan awan, karena Allah tidak bisa dilihat, kan? Karena orang yang bisa melihat Allah itu hanyalah orang yang terpilih. Siapakah yang bisa melihat Allah? Dialah orang yang dibaptis. Jadi kalau orang dibaptis belum bisa melihat Allah, berarti dia masih, ya, hidup dalam, ya, bercak-bercak lama. Itu bahaya. Seharusnya orang dibaptis sudah tahu siapa itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dengan firman dan sabdanya yang kita ulang-ulang, kita baca itu, kita mendengar suara Allah. Ya. Nah, nenek moyang kita semuanya di bawah perlindungan awan, dan bahwa, ya, mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Dijelaskan oleh Paulus di situ, ya. Dalam awan itu ditandakan kekuatan Allah yang diberikan dalam permandian dan Roh Kudus. Kalau dalam tugu awan dilihat kekuatan Allah dan Roh Kudus, maka dalam tugas atau tugu cahaya yang menghantar Israel di malam hari, tampak kepada mereka Kristus, akulah terang dunia, yang menerangi orang permandian sebagai tugu cahaya. Yesus menerangi orang dalam permandian seperti Yesus telah membuka mata orang yang lahir buta. Yohanes 9. Ya. Jadi ada orang yang memang lahir itu buta, ya. Waktu dia dimelekkan oleh Yesus itu meludah ke tanah. Ya. Lalu dia menggosokkan tanah itu ke matanya. Ya. Kemudian dia membentuk kembali mata orang itu supaya dia itu kembali bisa melihat. Bayangkan, Bapak-bapak, saudara-saudara, makanya lambang kita menerima abu itu kan kita kembali ke tanah. Ya kan? Kita berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah. Kita berasal dari abu, kembali menjadi abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam pimpinan Nabi Musa, nampak kepada mereka Yesus Kristus, tetapi terutama dalam domba Paskah yang disembelih dan yang darahnya digosok pada jenang pintu orang-orang Ibrani supaya malaikat maut akan lewat. Tampaklah keselamatan dalam sakramen permandian. Nah itu, yang menguasai maut itu disebut dengan malaikat maut. Ingat ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, Allah itu menciptakan yang baik semuanya. Tetapi mereka menjadi jahat bukan karena kehendak Allah, tapi karena kehendak dirinya sendiri.
Makanya hati-hati ada yang ngomong, Allah itu menciptakan yang baik dan jahat. Itu ajaran sesat, aliran berbeda. Ya. Semua dijadikan baik adanya, tetapi karena pengkhianatan, ya kan? Sepertiga bala tentara Allah itu yang udah dimateraikan itu menjadi pengkhianat. Dia mengutuk dirinya menjadi iblis. Dan maut itu ada yang namanya malaikat maut. Makanya darah yang untuk diletakkan di janang itu, ya. Jadi penguasa maut itu atau malaikat maut itu akan lewat ketika melihat darah anak domba itu. Itu zaman khusus untuk bangsa Israel. Ya. Jadi tanda di dahi dengan darah Kristus melindungi orang terhadap malaikat maut yang membunuh anak-anak yang sulung dari bangsa Mesir. Sebab itu tanda darah pada janang pintu rumah-rumah orang Ibrani sering dilukiskan sebagai tanda salib. Jadi banyak yang mau bertanya, dimulai kapankah tanda salib itu? Ya dimulai pada saat Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh atau memotong anak domba sebagai kurban silih untuk terhindar dari maut, supaya anak sulung bangsa Ibrani itu tidak mati, tetapi anak sulung bangsa Mesir. Dibuatlah darah itu. Itulah perjanjian darah. Maka dalam doa jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami. Air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Biasanya ada juga yang, ya kan, itu kan penggalan doa dari doa jiwa Kristus tuh. Darah Kristus. Nah, dia itu ada doa yang utuh. Nah, itu silakan didaraskan atau didoakan di Mada Bakti itu sudah ditulis itu 155 itu. Ya. Jadi itulah tanda salib. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, wah, ini ya kan memang di situ kita membuat tanda salib itu karena perintah dari Allah sendiri. In hoc signo vinces, dengan tanda salib kita pasti menang. Itulah makanya bangsa Israel dimenangkan Allah. Jadi anak sulung bangsa Israel tidak mati, tetapi justru anak sulung bangsa Mesir itu mati. Karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah, kehendak Allah. Karena mereka Firaun itu berdusta, berbohong, ingkar janji kepada Musa. Ya kan? Keinginan Musa itu kan hanya beribadat. Sebenarnya itu ya keinginan Allah, kehendak Allah yang diungkapkan Musa. Tapi Musa mencari akal dengan Harun, bagaimana ini bisa membawa bangsa Mesir untuk percaya bahwa bangsa Israel itu mau beribadat. Tetapi kan tulah yang dihadapi oleh Firaun dan bangsanya itu terjadi. Terjadi karena apa? Karena kebohongan Firaun sendiri. Jadi kalau baca tulah itu diakibatkan karena apa tadi? Diakibatkan ulah diri sendiri. Ya. Nah, ketika bangsa Ibrani berada di Refidim, dekat Gunung Horeb, tak ada air untuk minum. Nah, itu. Atau suruhlah Yahweh, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu wadas. Maka keluarlah air sehingga rakyat dapat minum. Nah, itu. Kan di Rafidin itu namanya. Daerahnya Refidim, dekat Gunung Horeb. Bayangkan. Hal yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Batu dipukul jadi air. Ya. Sama seperti kita. Mustahil kita bisa selamat kalau tidak karena Yesus. Jadi kalau kita refleksi, kita tidak akan mungkin bisa sampai ke surga itu, ya. Kalau tidak ada yang mengantar kita ke sana, jangan pede-pede, wah buat baik, ya kan? Karena amal kita tidak.
Kita menjadi orang Kristiani itu bukan karena amal dan ibadah kita, tetapi karena Kristus. Nah, itu yang harus dipahamkan. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita tidak mau seperti Kristus. Karena kita harus seperti Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristuslah yang melahirkan kita kembali dengan penebusannya. Menebus itu kita dilahirkan kembali, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi di tempat ini hendaknya kita terus memahami makna yang terdalam, apa maknanya itu. Karena hidup kita itu adalah anugerah, hidup kita itu adalah panggilan, hidup kita itu adalah perutusan. Kita diutus sama seperti Nabi Yunus diutus. Ya. Kita tuh diutus, bahkan kita punya yang nama perutusan. Pulanglah dengan damai, wartakanlah Injil. Ya. Jadi perutusan kita ini pewarta. Itulah tugas kita. Setelah kita dikuduskan, kita mewartakan pengudusan itu. Jadi pewartaan, kita bersekutu, persekutuan. Kita pelayanan, kita bersaksi, kesaksian iman. Ya. 5 hal itu kait-mengait dan sangat penting. Dan itu harus kita laksanakan sebagai janji baptis kita. Setiap tahun orang Yahudi merayakan hari raya kemah-kemah. Dalam liturgi hari raya itu mereka mengucapkan doa supaya turun hujan. Mereka mengadakan arak-arakan, mereka mencurahkan air, dan mereka ingat akan mukjizat Nabi Musa. Pada hari raya serupa, ya, itu Yohanes dalam Injil menyebut perkataan Yesus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, orang yang tidak mau hadir di gereja, ikut kegiatan rohani, adalah orang yang tidak mau dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Dia menutup hatinya. Jadi jangan bangga kalau kita keras hati, ya, dan sebagainya. Nabi-nabi telah membaca dalam mukjizat Musa suatu ramalan tentang pembaharuan rohani bagi Israel. Ya. Bagi orang Yahudi di zaman Yesus, air merupakan tanda simbol pemberian roh Allah di zaman Mesias. Dari gambaran itu Yesus dilukiskan sebagai batu wadas rohani. Maka ada lagu itu kan, letakkanlah alas rumahmu di atas, ya. Jadi di atas wadas dan karang, kan begitu. Jadi di atas wadas, di atas batu karang. Jadi sesuatu yang keras itu, ya, adalah sesuatu yang berasal, ya, dari Allah, tetapi wadas dan karang itu dia akan memunculkan air kehidupan yang berasal dari Allah. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dari gambaran itu Yesus dilukiskan sebagai batu wadas rohani, daripadanya bangsa Allah dapat minum. Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai kenisah yang benar, dari mana keluarnya Roh Kudus.